Terus mereka juga pantang dipermalukan di depan orang tuanya. Benar. Ya kalau berantem kita adu, bisa bikin ring tinju. Diadu sama atlet kita, petinju juga kan. Aku pilih itu atlet itu. Saya bilang kok pukul sampai pingsan tapi nggak mati. Saya gitu aja. Terserah back gitu kan. Ya komandan saya Pak Doni ketawa ada. Habis itu baru panggil orang tuanya. Wah, ampun dia. Nah sejak itu pelanggaran tuh zero. Itu dari yang terus yang kedua kita bisa membangun apa istilahnya menghijaukan Indonesia dari Karyango, artinya buat terumbu bersih. Setelah awal mula tanaman terumbu bersih dengan Pak Doni Munardo yaitu kita tanam dari yang tandus, kita bikin lubang, kita kasih punya sapi kita kan. Subur sekarang dengan Pak Doni sudah berapa tahun, 16 tahun berdua di Peluk ini. Iya, nggak bisa. Betul, karena tanaman tembus itu tanaman yang lama puluhan tahun. Berarti memang di jiwanya Bro AMP ini manunggal abri dengan rakyat itu memang terjadi ya. Ya. Bukan selokan doang. Bukan, memang itulah yang kita lakukan dengan. Kan kalau di daerah-daerah yang saya dengar pada takut sama TNI, bro. Iya. Ini takut ini gitu. Enggak juga. Itu bener apa bener? Iya. Pernah lihat ya? Nggak pernah lihat, cuma baca di ini. Jadi belum. Berarti TNI itu baik. Itu. Iya, saya juga pernah kerjasama sama TNI musik tuh keliling ke Indonesia. Jadi temanya selalu dengan TNI saya tuh. Jadi ada kesehatan, tuh. Ada dengan salah satu TV nasional tuh. Jadi keliling tuh, sama ada musik dangdutnya, ininya. Dan memang alhamdulillah memang secara ini totalitas. Mereka senang banget dan saya lihat memang tidak semuanya ya. Semua juga saya lihat tuh ya di Irian juga ya, saya lihat ini anak-anak kecil tuh deket banget sama TNI. Iya bro ya. Ya kan mereka juga kalau kita di daerah tugas ada tugas yang bagian mengajar, bagian pertanian, semua dilengkapi. Jadi mereka masuk itu sudah dibekali karena setiap kita mau tugas ada pratugas namanya 2 bulan itu. Nah itu diisi dari dinas pertanian gimana cocok tanam diajarin semua. Yang mudah-mudah aja yang bisa dikerjakan oleh prajurit. Iya bahkan saya lihat tuh ada minta makan. Minta makan om, itu ada di bawah pepaya, om tukar sama Indomie. Itu. Ini Pak Jenderal, saya mau nanya. Pak Jenderal itu kedekatannya dengan Pak Doni kira-kira sampai di mana? Saya tuh tahu Pak Doni ya pernah ketemu, jadi beliau itu yang nggak mau merokok sama sekali atau nggak mau lihat anak buah merokok di tempat jaga. Itu kira-kira tuh Pak Jenderal tahu nggak dari kapan Pak Doni itu nggak pernah merokok? Yang saya tahu, beliau memang sejak ketemu saya nggak pernah beliau itu merokok. Salah satu bukti waktu kami berdua ya, gitu ada tim dari mahasiswa Unhas mau melihat sosialisasi rokok, ya rokok. Terus dibilang sama Pak Doni, kamu cari foto rokok di asrama saya. Kalau dapat kita kasih 500.000. Wah, semangat lah kan ada mahasiswa itu 18 orang. Pikirannya banyak itu. Kita tunggu 1 hari. Iya dapat. Kita tahu mana puntung rokok lama sama baru, gitu kan? Ya mungkin juga yang mau rokok kan. Nah, ditemani sama anak buah kita. Kembali. Gak bisa Pak, gak ketemu. Nah, kamu mesti siapa lagi? Karena apa? Saya nggak merokok, beliau nggak merokok. Boleh prajurit itu merokok, tetapi prajurit yang merokok itu ada kaleng semir. Iya. Jadi setiap rokok dari tempat taruh di situ. Dan itu tidak boleh berjalan. Iya. Depannya itu kita terapkan ternyata sangat efektif untuk prajurit kita. Minimal kan dengan tidak merokok, uang belanjaan utuh, ya nggak bisa untuk rokok. Di Lebanon juga sama. Prajurit saya tidak boleh merokok kalau saat tugas. Kalau saat istirahat bungkul. Nggak masalah. Suatu saat saya kan suka nyamar nih, ngambil air ke tangki. Saya sama supir duduk pakai topi ini aja, orang nggak tahu dikira saya anak buah aja. Dari jauh sudah di dekat Nepal ya, daerah Bataran Nepal itu. Kita kenal dari situ. Anggota dengan rokok aja gitu. Sambil ngawasi ngambil selang ya. Saya deketin jalan gitu kan. Begitu ini kan. Dia nggak ngerti kalau saya kan. Begitu lihat. Kamu rokok? Begitu saya kaget dia. Dia lah habis ngisep, memang sengaja saya ngisep. Kamu rokok? Baru ditanya. Tidak, tapi dia buang. Jawab tidak. Itu pokoknya ini nih. Nah, mati loh. Habis itu selesai, ya
Jangan bilang lagi, usap lah kan. Balik kita. Tahu ya, teman-teman pada protes. Kok komandan nggak bilang-bilang? Saya bilang, komandan itu ya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bro, yang Berarti Pak Doni dengan jenderalnya benar Sama. Saya tahu persis soalnya. Iya. Pak Doni itu bilang sampai saya ketemu pernah dengarnya juga benar di Iya. tempat jaganya teman apa yang jaga itu sama sekali. Iya. Kalau hanya ada merokok ngelayap benar. Nah, karena itu kan diingatkan kalau di tempat tugas jangan merokok. Iya. Supaya fokus maksudnya. Iya, benar. Kan? Rokok kan ada waktunya. Saat istirahat yang merokok ada tempat. Bro, waktu menjabat jadi Komcat ya, Ya, Komandan Kodikat. Kodekat Ya. yang di apa di itu Bandung. itu tugas terakhir. Ya, saya tugas terakhir itu cukup lama, 4 tahunan lebih lah. Itu tugasnya apa sih? Itu namanya Kodiklat, Komando Doktrin Pendidikan dan Latihan, Oh, doktrin. yang membawahi Doktrin. seluruh angkatan darat. Itu doktrin. Ya, Buat- doktrin buku-buku itu, Oh. buku baru. Kalau ada alutsista yang baru kita perbarui lagi, Ah. kemudian doktrin yang kita sesuaikan. Ah. Kan doktrin tidak bisa berubah. Oh, gitu ya. Bisa ya? Iya bisa karena sesuaikan dengan kondisi alutsista. Ah. Itu kemudian di bidang pendidikan saya mendidik ada 18 pusat pendidikan untuk menangani prajurit di darat tamtama perwira di Indonesia. Kemudian untuk peralihan golongan gitu kan. Kemudian untuk latihan terbesar kemarin dengan latihan dengan Amerika Amerika tuh ya. itu berhasil itu tahun 2021 ya nggak salah itu pertama itu. Nah di situ saya bisa melakukan perubahan daerah latihan dari 43.000 hektar itu 12.000 hektar yang kita benahi. Karena waktu itu saya kapten 26 tahun yang lalu saya ke Amerika, saya melihat daerah latihan ini kok bagus. Saya ingin contoh. Ternyata di benak saya terrealisasi setelah 26 tahun kemudian. Oh, dibangun di sana, di Bandung itu. Di Baturaja. Oh, Baturaja. Baturaja terbangun. Saya bilang secara singkat ya, saya dapat undangan mewakili Pak Kasat ke Hawaii, ke Amerika. Dia tanya sama saya, gitu kan, apa program sebagai Komandan Kodilat? Saya sedang membuat memperbaiki kembali daerah latihan 12.000 hektar. Ini satu juga, itu sudah 90%. Suatu saat kamu ikut saya, bisa lihat. Oh betul. Nah itulah awal dari kita pembicaraan bahwa sampai ada latihan besar di Baturaja. Sehingga kemarin itu kita menerjunkan 9 pesawat Blockbuster. Itu pesawat terbesar di Amerika. Itu 9. Dia berada dari Guam, menerbangkan 600 orang termasuk Indonesia di Baturaja. Penerbangan hampir 9 jam ini. Kemudian pasukan. Jadi 6.000 yang kita gerakan di masa Covid. Dulu kita masih ditentang kan? Iya. Atau gini-gini, tapi kita peduli ditentang. Dan dulu ketika ada seperti Pfizer ya, Pfizer. Nah itu, saya numpang juga. Ya alhamdulillah. Vaksin. Iya, alhamdulillah. Nggak ada yang kena. Ada 2 orang pakai Covid langsung dipulangkan. Tapi itu, nah, tentaranya kita ajarin juga. Setelah terjun, latihan, terus ada kegiatan bakti sosial. Terus kita membangun beberapa tempat wilayah bahwa saya beri gambaran kepada prajurit Amerika, kenapa prajurit Indonesia disayangi oleh rakyatnya? Iya, karena kita peduli dengan rakyat. Daerah latihan itu harus ada dampak positif. Benar. Nah itu salah satu ya. Kalau latihan saya cukup banyak, alhamdulillah selama Komandan Kodilat semuanya aman, tidak ada kecelakaan karena latihan. Selama tugas nih sekarang nih, sebelum kita akan masuk ke yang lebih sebelum ke hobi lagi nih, selama tugas yang paling berkesan di arah mana? Dalam masa tugas itu? Bagi saya ya tugas operasi yang paling berkesan waktu Komandan Batalion waktu di Papua perbatasan. Oh. Saya dapat 11 pucuk tanpa letusan. 12 pucuk senjata? Ya, itu berbagai macam dari kawan sendiri yang dihajar oleh UBM. Kalau bilang KKB menurut saya itu udah salah besar itu. Oh, dia separatis kok. Sebenarnya KKB. Iya, jangan ada kata-kata jadi pasukan istilahnya itu ya harus kita kejahatan itu ya. Oh dia jelas sudah keluar dari NKRI ya. Iya. Jadi sebenarnya salah, jangan KKB. Iya, menurut saya sekarang sudah ditentukan sama salah satu institusi bahwa dia sekarang separatis. Sudah benar tuh. Benar.
Nah, tinggal bagaimana perangkat kita sikat aja. Kalau separatis kan berarti TNI boleh turun ya? Iya, di depan dong. Oh, di depan bukan mendukung. Selama ini kan kita jaga. Enggak, tapi tadi waktu dapat senjata tanpa letusan gimana, dirayu apa dibacain puisi? Jadi gini, kita kan ada situasi ya. Ada yang dari mereka sendiri, ada yang dari institusi yang anak buahnya ketembak terus dirampas. Itu macam-macam itu. Nah, yang saya lakukan cuma sederhana. Yang pertama, pendekatan kemanusiaan. Semua orang kan minta dihargai. Apapun kecilnya, dia bilangnya, lu kentang keren. Bilang keren, seneng kan? Nah, kan gitu kan. Kita ada ungkapan penghargaan ya. Betul. Itu kita lakukan. Jadi saya bilang sama anggota saya, di pos kan cukup banyak, 43 pos. Yang pertama, yang kewajiban kalian setiap malam jam 3 wajib semuanya sholat. Yang Nasrani wajib berdoa. Gini aja, dikala semua orang tidur, terus kita ingat Tuhan, apa Tuhan nggak lindungi kita? Wah, benar. Top. Pertama. Yang kedua, kita cari ada dokter, kita manfaatkan untuk bantu mereka gratis. Yang ketiga, ada satu daerah yang ada asisten operasinya lah, dulu TPN namanya, Tentara Pembebasan Nasional namanya. Itu ingin kembali ke pangkuan NKRI, tapi dengan catatan dia harus mengembalikan senjata 20 juta, tapi saya harus bayar 20 juta. Untuk apa? Kalau saya harus bayar, kamu tak berantas. Sehingga saya melalui neneknya sama istrinya. Neneknya kita kasih sembako, kita kan dapat sembako ya. Sembako itu tidak semua kita makan, kita serahkan ke warga. Nah, itu butuh waktu 3-4 bulan sehingga percaya bahwa kita menjadi baik. Akhirnya kita lihat apa yang disukai oleh istrinya, apa yang disukai neneknya. Terus istrinya kan sukanya ke gereja, pakai kita beli baju, pakai apa, termasuk pakaian dalam nih. Terus katanya rosario mungkin. Iya, katanya ukurannya apa kira-kira? Ukurannya segini nih, lo boleh bilang. Gini komandan, ada lupa. Siap, gimana ya? Mana ada lupa? Ada gitu, sama segitu kita. Akhirnya kalau namanya keluarga perhatian kan ada mikir. Ya benar. Kalau kamu mau kembali ke NKRI, kembali lebih baik. Saya akan terima. Dan ada sanksi buat kita. Kemudian akhirnya proses, dia ngasih senjata, akhirnya saya kasih gergaji dengan jaring ikat. Untuk dia hidup masa depan. Dia minta jaminan selamat. Iya, saya jamin kan. Akhirnya dia kembali. Nah, hal itu tidak semua orang mengerti, memahami. Apa harus kita bunuh orang? Enggak. Tetapi kalau jelas-jelas itu separatis, terus dia sebagai senjata, masa kita diem? Sekarang banyak korban gitu kan. Kita diem aja nggak bisa ngapa-ngapain karena ada aturan-aturan yang belum disempurnakan. Harusnya kan diperbaiki ya. Harapan saya ke depan tidak ada korban sia-sia. Ini baru di kemarin ditembak jam 9.40 di posnya sendiri. Tembak kepalanya lagi. Yang lagi jaga orang terawih ada juga. Ya, itu tadi kemarin tanggal 4 mana lagi. Kan sia-sia. Karena kita nggak boleh patroli jauh-jauh. Dengan aturan itu sama dengan kita jadi target dong. Itu yang saya nggak terima di hati saya. Saya sebagai jiwa saya masih prajurit ya. Begitu melihat ada yang meninggal karena korban perang, korban kayak gitu, saya sangat menyesal. Saya juga nggak terima seperti U20 dibatalkan. Kayak gitu, saya nggak terima tuh. Itu, benar. Memang jangan dicampurkan politik. Olahraga hanya menurut saya. Politik. Iya. Tapi gini sekarang, Bro AMB kan ini punya hobi yang unik. Boleh bilang mahal. Tapi saya lihat tuh, kalau lihat dari mobil-mobilnya ya, ngebangun dari bawah tuh. Iya. Dari bahan. Betul. Ngelas sendiri. Iya. Nah, itu memang didapatkan waktu di TNI apa memang punya bakat tersendiri tuh? Saya lagi bangun jeepnya tuh. Saya seneng banget tuh. Iya. Awal hobi saya itu motor. Oh, motor. Real. Ya. Oh, ini. Iya, sama di Koko, mantan wali kota, beberapa waktu saya di komandan brigade. Terus makanya makin tua nih. Kalau naik motor, capek. Ya kan, ada celaka. Terus ketemu itu, waktu saya dalam itu, mobil tunggal itu. Nah, niat saya adalah saya ingin membesarkan organisasi ini. Karena itulah yang namanya mobil off-road. Nah, di situ mulai menyenangi. Land Rover mungkin enggak? Bukan macam-macam mobil saya, macam-macam, tapi semuanya itu bekas-besokan, ya bukan mobil mewah. Jadi buat untuk di flexing ini. Mesin. Iya. Jadi di bengkel nggak sendiri tuh, bengkel punya sendiri apa? Sudah punya
punya anak bengkel sudah 8 tahun lebih lah. Jadi sudah hafal mau saya kayak gimana. Dan kebiasaan saya konsep di benak saya, bukan orang lain. Semua modifikasi saya namanya AIP Garage. Yaitu ya namanya Anto Bukti Putranto Garage. Boleh aja kan? Boleh. Terus bro, itu kalau ngebangun misalnya dari bahan, ya, dari bahan sampai jadi tuh ada berapa lama bro? Rata-rata kalau dari 0 itu 9 bulan. 9 bulan. Ya kalau yang lain kan lama sampai setahun. Kan saya tungguin. Jadi kalau saya sambil kerja, selesai jam 5 kerja, jam 4 ya sudah saya tungguin di bengkel-bengkel ke rumah. Sampai maghrib istirahat dulu, sampai lanjut sampai jam 11 petang gitu. Karena tiap hari terkontrol. Oh itu ya. Jadi mobil itu setelah dipakai sebelum dicat resmi saya hajar dulu. Di lapangan tuh Pak? Ya, ini kelemahannya. Dari kelemahan itu kita perbaiki, udah oke, baru kita cat ulang. Bengkel sebelah itu semua begitu. Itu bahan-bahannya Bukan, software itu dari negara lain. itu beli baru apa? Baru kalau spare part semua baru. Semua spare part baru. Hanya bonggolan mesinnya aja, tapi dalamnya itu jeroannya itu baru. Baru semua ya. Dan harus dimodifikasi. Kalau nggak gitu nggak bisa terbang mobilnya. Iya benar. Orang kan menjadi tertarik kan bagaimana cara buat, bagaimana melihara, bagaimana cara makainya. Orang tertarik, ya kalau cocok harga ya iya. Oh dijual juga. Ada saya nggak pernah jual, Nggak tapi jual. dipaksa beli orang. Pedagang Kalau kasir, yo larang. Oh ya gitu tuh, yang dicari itu kolektor ya, yang mungkin sudah sedikit mabok. Kan bagaimana kita cara apa? Ya bukan menjual. Cara mendekatin lah. Iya dengan cara lihat YouTube saya promosi orang. Iya benar. Oke bro AIP. Oke Mas Ari, kita masih di Kopi Pahit dan es teh manis yang didukung oleh Display, Adam Sari dan Bulan. Video kan nanti lagi. Ini masuk ini loh. Sekarang kita masuk ke segmen rada-rada ini nih. Buat 2004. 2004 apaan tuh? Itu. Masuk apa? Bro AIP ini adalah dia komandan komunitas ya. Buat di Pondok 8 ya. Koordinator komunitas. Kalau Mas Heri ada komunitas orang jelek, boleh daftar ke sini. Ya udah Pondok 8. Udah dipukul dari bawah. Dia titiknya jauh ya. Antara Bro AIP dengan 08. Iya. Langsung saja Pak Prabowo ya. Iya. Ya kan? Belum pernah jadi anak buahnya kan? Belum Pernah. Terus kenapa milih 08? Nah, itu. Kenapa mau jadi stafnya juga sekarang? Gitu loh. Iya. Kenapa bro? Iya. Apa kelebihannya Pak Prabowo? Ya, kalau kelebihannya wah luar biasa. Apa? Bisa diomongin? Paling enggak ya Itu. semua diungkapkan Ya. dari Bapak yang betul-betul mengenal dengan Pak Prabowo. Kan kita juga belum tahu hanya kulit-kulitnya aja ya. Orang kok bisa jatuh cinta Nah sama iya Pak Prabowo? gitu. Nanti kan ada kan maksudnya circle-nya dekat. Kalau ini kan Bro AIP itu jauh. Ya nggak Pak Prabowo tahun angkatan berapa Pak? Beliau 74 saya 8. 74, 87. 10 tahun kan Nah, jauh. makanya kita orang bawah yang hanya kenal kulitnya aja Nah, sangat mendukung, apalagi yang deket ngono loh ya gue. kita aja jatuh cinta nih sama Pak Prabowo. Kayak gue. Nah, gimana Bro AIP itu bisa Iya. Ini Awalnya kan. begini, saya mengenal beliau itu tapi saya kenal banget sama beliau. Tapi masalahnya beliau kan nggak kenal saya. Iya, Itu betul. pertama kan. Ah. Itu ketika pangkat saya itu kapten. Nah, Kapten Batalion 38 Lidan Ionia. Itu terjun di Bontang. Kalimantan. Ya, di Kalimantan di Bontang. Ah. Saya sebagai wasit daerah. Artinya saya mewasiti peterjun-peterjun di wilayah tempat desert atau dropping zone. Ah. Terjun, tag gitu kan. Terus gak jauh dari saya itu beliau sudah di sana. Terjun juga. Oh, beliau terjun? Mayor juga kan. Wah, keren juga ini. Nah, komandan saya itu temannya satu angkatan namanya Pak Bang Darmono. Nah, waktu itu jadi Dandion, Linut 6-12 Modang gitu kan. Saya waktu itu sudah janji karena kapten. Terjun gitu, saya lihat wah keren amat, masih muda, energik kan. Karena saya kamu siapa? Siap. Saya wasit lapangan. Oke. Tunjuk jalan yang paling yang cepat. Karena kamu bisa sasaran kita tunjukin. Pak, lihat sini, Pak, lihat sini. Apa tuh enggak? Setelah kegiatan yang terjadi, itu kok panik atasan ini. Saya tanya,
08 itu siapa kayak gitu ya. Oh iya. Kamu nggak tahu? Ya. Salah satu asisten ya operasi Pak Bimo. Nggak tahu. Wah itu penting. Ya. Kalau kamu salah penanganan lewat kita. Penasaran kan? Waktu itu jenderal belum kenal Pak Prabowo aja. Ah. Itu katanya Pak Harto. Wah. Langsung iya kan nih. Tapi ya saya profesional aja. Kapten kan nggak merasa pengaruh apa-apa. Saya apalah kapten ini kan. yang penting nggak salah. Terus kan masih nempel latihan itu. Nah, dengar kalau dia di tempat istirahat kan ada namanya BUD gitu. Maksud operasi tempat istirahat tempat tidur. Mana tadi si kapten itu kan? Oh. Siapa? 08 yang ngomong tuh. Iya. Oh. Kamu carikan es. Batu es. Kirain mau dia ngapain? Dari situ melihat betapa dia sayang dengan prajurit. Buat minum. Ya, jadi Buat kalau prajurit. itu kan apa ya? Kalau Jadi bukan buat beliau. bukan. Oh. Berapa orang Jawa itu Oh. berapa lonjor itu saya bawa itu kan, tapi ya saya bawa anggota juga. Bukan janjang Iya, yang adanya tinggal 2 ya 2 kita kasih tuh kita gitu. Terus kelapa muda tinggal ngambil kan, gitu kan. Dari situ saya begitunya ya. Kalau begitu orang ambilin itu kan untuk komandannya. Iya, biasanya. Ya, itu kan. Untuk pelayannya sembunyi-sembunyi gitu kan. Nah, itu. Minum air putih dah. Semuanya. Iya. Itu kesan pertama. Tapi nggak tahu kan begitu besok disiapin untuk tidur, nggak mau malah pulang ke Cilodong. Malam itu juga, wah puluhan tahun itu nyiapin untuk pulang pesawat. Jadi karismanya kan luar biasa ya. Artinya pengaruh luar biasa. Dari situ saya ngikutin terus iramanya beliau ini kemana gitu kan. Nah itu, ya saya semakin yakin bahwa kawan saya di batalion 328 itu ya, prajurit itu makannya itu betul-betul bukan mewah. Untuk ukuran prajurit sekarang ya mewah. Mewah. Karena betul-betul ayam itu mungkin dibagi 4. Oh, buru-buru Kalau dong. kita dibikin 12. Ada yang benas. Tak ceker ya. Di situ saya melihat betapa artinya prajurit betapa sayang. Dan tidak pernah juga ngambil uang di batalion itu. Utuh. Ya, beliau koleganya banyak. Dan juga menghadap mumpuni lah. Iya. Beliau adalah putra seorang pegawan. Iya, ekonominya Ekonominya juga atau walaupun beliau tidak pernah mengandalkan dua nama besar. Iya, benar. Ya. Tapi militansinya itu yang tidak bisa diberikan. Berarti yang saya dengar-dengar itu ya, Pak Prabowo atau 08 itu sangat membumi dengan prajurit itu benar-benar terjadi ya. Iya. Bukan cuma omongan karena Dari mayor tadi kan sampai waktu kejadian di Mapenduma beliau berhasil itu dia nunggu di sana, nggak kemana-mana, nungguin prajurit. Ya pembebasan itu beliau tunggu dan dia kan beliau itu manggil orang ahli geologi namanya Teddy Cardin, dipelajari peta itu terus dibuat mock-up-nya. Kira-kira kemungkinan GPK ini kemana larinya? Termasuk terakhir itu tawanan itu yang dari orang asing itu dengan pakai radio, pakai radar dia sudah punya itu. Dengan kemampuan itu udah ditambah itu. Jangan secara realita prajurit nanti Pak masuk sini, masuk sini. Dipelajari betul. Sedemikian itu dan beliau manggil khusus dan dibayar khusus. Oh. Bukan dari negara, dia sendiri nah, ya. Dari situ kan betul-betul dia untuk apa ya? NKRI itu memang iya, dan lagi juga ingin membebaskan, ya kan? Karena itu atas nama negara kan? Iya, bukan untuk ini. Terbukti kan berhasil kan? Terus juga kedekatannya ya, mengirimkan beberapa prajurit di Mount Everest. Ya. Ya, pernah dengar ya? Mengibarkan bendera merah putih. Karena tidak mau diduluin oleh Malaysia. Kalau nggak salah itu. Benar. Iya. Ya, nyatanya terbukti kan? Iya. Yang terkenal itu Asmusi yang buka apa? Merah putih. Iya, ini hipoksia kan nggak boleh. Udah Iya. tapi itulah dia merah putih dia tunjukin di bawah dia apa? Luar biasa beliau. Artinya ide-idenya cemerlang. Itu. Hingga singkat kata setelah ketemu yang betul-betul ketemu saya ketika saya ditunjuk oleh beliau itu untuk menyusun program pendidikan untuk Komcat komponen cadangan. Nah itu Komandan cadangan. mulai saya sering komunikasi komponen cadangan. Komponen buat komandan. Namanya Komponen. Kita kan orang sipil biar tahu persis gitu loh. Komponen cadangan itu apa? Ya komponen cadangan itu kan ada di di undang-undang untuk pertahanan itu ada komponen utama
komandan cadangan, ya prajurit warga-warga yang bela negara. Limas, Ansip, ya semua itu masuk di situ. Mahasiswa yang menwanya gitu ya. Terus kemudian pendukung ini ya yang ada di alam ini, termasuk transportasi apa yang bisa digunakan untuk mendukung itu. Gitu. Nah itu kan undang-undangnya di kita masih dibuatkan mobil kan. Nah itulah pertama saya ditunjuk sebagai komandan latihan untuk 2.500 orang. Itu gelombang pertama. Pendidikan selama 3 bulan, kemudian penyamaan di Kopassus, kemudian kita undang dirutnya adalah Pak Jokowi. Itu sudah Menhan yang ngadain ya. Perlengkapan apa? Luar biasa anak Komcat itu. Memang yang apa itu namanya? Yang ikut antusias mengikut kan kita banyak online. Iya. Wah, banyak ya. Jadi dari sipil itu. Iya sipil. Itu ntar pas sudah selesai pendidikan dia jadi apa? Iya siap untuk bela negara. Digaji juga? Enggak. Dia kasih uang saku. Seperti Menhan itu. Enggak. Sekarang ya enggak. Mas Adi kan dia kerja. Nah nanti begitu mau ada latihan lagi, ya tetap ada uang dipanggil lagi. Karena ada undang-undangnya, cuma ada diatur. Waktu latihannya ada uang saku. Iya, ada uang saku. Tapi pas sudah selesai latihan sudah bekerja lagi kan. Diharapkan mereka itu kan sudah bekerja. Nah awal pertama itu dari 2.500 itu yang 900 aja yang bekerja, yang lain belum bekerja. Sangat kepalaan beliau. Tapi ya itulah beliau karena jiwanya seperti itu, akhirnya diberikan jalan untuk pekerjaan. Jalan keluarnya. Ya, jadi masukkan ke perusahaan sebagai satpam dan sebagainya, walaupun tidak semuanya ya, karena keterbatasan tempat dan wilayah. Tapi itu berjalan. Itu kemudian gelombang 2 sama juga. Sekarang total ini sudah ada 5.000 Komcat. Itu seluruh Indonesia? Ya, Indonesia itu terdiri dari 8 Komcat itu dari Angkatan Darat, untuk Angkatan Darat. Kemudian 1 untuk Angkatan Laut, 1 Angkatan Udara. Itu jadi supaya imbang. Dan itu kan ada perbandingan. Nah, sekarang ada pendaftaran di gelombang ketiga ini. Saya lihat di internet yang terdaftar sudah 10.600 sekian. Banyak banget ya. Berarti sebenarnya warga negara Indonesia tuh berminat banget ya. Untuk jaga NKRI, gitu. Bukan cari makan di situ. Iya. Panggilan jiwa ya. Panggilan Dan jiwa. isinya bagus. Di Komcat itu tidak hanya programnya beliau ini. 60% militer. 40% itu ya, itu semua kepada penyiapan kehidupan dia. Pertanian. Apa semua? Kehidupan untuk Indonesia. Sipil lah itu. Tanam ini. Karena pakai tadi Komcat ini nanti ide beliau itu sangat brilian ya. Ke depan nantinya ini akan dibandingkan dengan satuan organik di bawah Kodim itu. Jadi kalau sekarang Kodim ada 540, beliau berkeinginan ada batalion Komcat 540. Nanti untuk menjadi membantu juga untuk ketahanan pangan. Nah, beliau kan dapat tugas dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi untuk ketahanan pangan. Ya kan, benar nggak? Ya. Sehingga beliau dibentuklah namanya Satuan Komando, bilangnya Badan Cadangan Logistik Strategis. Yang sekarang kepala badannya ini oleh kawan saya, namanya Letnan Jenderal Teddy Purnawirawan Tidak Bagus Purwosana. Satu angkatan yang di sebelah saya. Nah, dia yang mengkoordinir semuanya. Ya, sekarang yang sudah berjalan di Cianjur, kemudian di Lombok. Kemarin kami terbang ke sana di Lombok, jagung, ya terus kepada jagung, dan mungkin ada tanaman lain yang akan, dan kedepannya akan mungkin food estate itu tanam jagung pakai mekanik, paling mekanik, diolah, nanti jadi susu, jadi apa? Jadi ininya ya, berarti memang Pak Jokowi itu bukan, Pak Prabowo itu maksudnya benar-benar mendukung Pak Jokowi ya, bukan cuma mau jadi mata-mata mau gimana nih bahwa itu menang 2004 enggak ya? Bukan ya? Apa ini harus sebentar? Apa Pak Prabowo ini kayaknya sih apa disiapkan apa itu kayak sama dari satu sekarang kayaknya, soalnya kan kemana-mana diajak terus dikasih kesempatan begini tuh mungkin lah ya. Sepengetahuan Jenderal. Kalau saya melihat sudah ada kesamaan ya. Awalnya kan ya memang beliau berkali-kali ya, tapi itulah salah satu jiwa beliau, jiwa kesatria, jiwa patang mundur. Kalau kesatria itu ya istilah beliau itu, kalau ataupun sudah jatuh dia akan bangkit untuk berjuang sampai dengan tujuan akhirnya itu akan memberikan kemakmuran masyarakat, kan itu intinya.
dia melihat ini sudah berjalan bagus yang dipimpin oleh Pak Jokowi sekarang, tapi ada hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Ya, Nah, betul. beliau yang terakhir itu 2019 kalah, beliau menyarankan konsep, Pak, kalau saya jadi presiden ini Pak, maksud saya silakan Pak pakai, kan sebagian dipakai juga. Nah, dipakai Pak Jokowi ya. Kita harapkan. Nah, kalau kita baca ada paradoks. Paradoks Indonesia itu buku itu menyatakan bahwa sumber daya alam Indonesia itu sangat berlimpah. Ya. Kenapa negara-negara lain tidak menginginkan Indonesia maju? Ya. Paham ya? Ya. Dan itu menjadi rebutan